Di balik kemegahan kota Dubai, seorang gadis desa bernama Mira menghadapi takdir yang tak terduga. Berawal dari perjuangan sebagai TKW, ia menemukan cinta yang indah namun terlarang, sebuah kisah yang menantang batas status, budaya, dan tradisi. Tapi, mampukah cinta itu bertahan melawan semua rintangan? Inilah cerita tentang keberanian hati dan pengorbanan tanpa batas. Di jantung kota Dubai yang megah, seorang tenaga kerja wanita, TKW, asal Indonesia bernama Mira memulai perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Mira, 26 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Demi membantu keluarganya yang hidup dalam keterbatasan, Mira merantau jauh untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga Al-Habibi. Salah satu keluarga terpandang di Dubai, Mira adalah sosok yang rendah hati, tekun, dan sangat menghargai adat istiadat di tempatnya bekerja. Tugasnya termasuk menjaga kebersihan rumah besar itu, memasak, dan merawat bunga di taman keluarga. Keluarga Al-Habibi memperlakukan Mira dengan baik, tetapi batas-batas budaya membuat mereka tetap menjaga jarak, hingga suatu sore, hidup Mira berubah. Ketika sedang memangkas bunga mawar di taman, ia bertemu Khalid, putra tunggal keluarga Al-Habibi. Khalid, seorang pria berusia 28 tahun yang baru menyelesaikan studi master di London, memandang Mira dengan senyuman hangat. Sapaan pertama mereka sederhana, namun penuh arti. Khalid mulai sering mengunjungi taman di mana Mira bekerja. Awalnya, ia hanya ingin berbicara tentang tanaman, sesuatu yang baru saja ia minati. Namun, dari diskusi sederhana tentang bunga dan alam, perbincangan mereka berkembang menjadi topik tentang kehidupan, mimpi, dan masa depan. Mira yang awalnya ragu-ragu mulai merasa nyaman. Khalid bukan hanya ramah, tetapi juga tulus dan penuh perhatian. Sementara itu, di Indonesia, proyek Jaringan Cahaya Nusantara berkembang menjadi lebih besar. Khalid dan Mira memanfaatkan teknologi digital untuk membantu petani dan pengusaha kecil memasarkan produk mereka. Dengan aplikasi sederhana, mereka memungkinkan petani di desa terpencil menjual hasil panen mereka langsung ke konsumen internasional tanpa perantara. Mira juga memperluas sekolahnya, Cahaya Nusantara, menjadi jaringan sekolah berbasis komunitas yang tersebar di berbagai daerah. Setiap sekolah dilengkapi dengan kurikulum yang menggabungkan pelajaran akademis dan keterampilan praktis, seperti pertanian modern, kerajinan tangan, dan kewirausahaan, di tengah kesibukan mereka. Mira dan Khalid tetap menjaga kehidupan keluarga yang harmonis. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di restoran, memasak, dan berbicara tentang mimpi mereka di masa depan. Meski tantangan selalu ada, mereka menghadapi semuanya dengan saling mendukung. Aisyah, yang kini beranjak dewasa, mulai menunjukkan minat pada dunia sosial dan diplomasi. Dia bercita-cita untuk menjadi duta besar, menghubungkan berbagai negara dan budaya seperti yang telah dilakukan orang tuanya. Kisah Mira dan Khalid semakin dikenal luas, hingga menarik perhatian organisasi internasional. Mereka diundang menjadi pembicara di berbagai konferensi dunia tentang keberagaman, kesetaraan, dan pemberdayaan masyarakat. Mira, yang dulu hanya bermimpi sederhana untuk membantu keluarganya, kini menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Ia menerima penghargaan dari PBB atas dedikasinya dalam meningkatkan kehidupan pekerja asing dan masyarakat pedesaan. Khalid, di sisi lain, diakui sebagai tokoh yang mempromosikan hubungan antar budaya. Ia terus mendorong pemerintah Dubai untuk meningkatkan regulasi yang melindungi hak-hak pekerja asing, sekaligus mempererat hubungan antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Program ini tidak hanya membuka pintu untuk pekerja Indonesia, tetapi juga pekerja dari negara lain yang sering menghadapi diskriminasi dan tantangan serupa. Aisyah, yang kini beranjak remaja, mulai memainkan peran penting dalam proyek-proyek orang tuanya. Meski masih muda, Aisyah menunjukkan bakat luar biasa dalam menghubungkan berbagai kelompok budaya. Di sekolah internasional tempatnya belajar, ia menjadi penghubung antara teman-temannya yang berasal dari latar belakang berbeda, mencerminkan nilai-nilai toleransi yang ditanamkan Mira dan Khalid. Suatu hari, Aisyah mengusulkan ide untuk mengadakan acara budaya tahunan di restoran keluarga mereka, Rasa Nusantara. Acara ini menggabungkan tarian, musik, dan kuliner dari berbagai negara, yang tidak hanya menarik warga Dubai tetapi juga wisatawan mancanegara. Ide Aisyah ini mendapat sambutan luar biasa dan menjadi acara tahunan yang dinantikan banyak orang. Di Dubai, Khalid dan Mira memutuskan untuk membeli sebuah gedung yang tidak hanya digunakan sebagai cabang baru restoran mereka, tetapi juga sebagai pusat komunitas. Gedung ini dilengkapi dengan ruang kelas, dapur pelatihan, dan ruang serbaguna yang bisa digunakan untuk acara-acara budaya, pelatihan keterampilan,
dan bahkan layanan konsultasi hukum untuk pekerja asing. Pusat komunitas ini menjadi tempat perlindungan bagi banyak pekerja asing yang membutuhkan dukungan. Mira dan Khalid bekerja sama dengan berbagai organisasi non-pemerintah untuk menyediakan pelatihan, tempat tinggal sementara, dan bantuan hukum bagi mereka yang menghadapi masalah. Melalui upaya ini, Mira merasa bahwa ia bisa memberi kembali kepada komunitas yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya dulu. Ia sering berkata, "Saya pernah berada di posisi mereka, dan saya tahu betapa berharganya bantuan kecil dalam situasi sulit." Mira juga memutuskan untuk membangun sekolah kecil di desa untuk anak-anak kurang mampu. Sekolah itu diberi nama Cahaya Nusantara, melambangkan harapan dan pendidikan yang akan menerangi masa depan generasi muda. Kini, Mira dan Khalid menjalani hidup yang penuh makna di dua tempat, Dubai dan desa kecil di Indonesia. Mereka terus membangun jembatan antara dua budaya, menunjukkan bahwa cinta, kerja keras, dan keberanian bisa mengatasi segala perbedaan. Kisah mereka terus menginspirasi, mengajarkan bahwa perjalanan hidup mungkin penuh tantangan, tetapi selalu ada harapan bagi mereka yang percaya pada cinta dan kebaikan. Mira dan Khalid tidak hanya menemukan kebahagiaan mereka, tetapi juga membagikannya kepada dunia. Dan bagi Aisyah, kisah cinta orang tuanya adalah pelajaran terbesar tentang arti cinta sejati dan keberanian menghadapi dunia. Meski Mira dan Khalid sudah merasakan banyak pencapaian, mereka menyadari bahwa hidup mereka hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan usia yang semakin matang, mereka ingin memastikan bahwa apa yang telah mereka bangun tidak hanya membawa manfaat bagi keluarga mereka sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar mereka, baik di Dubai maupun di Indonesia. Setelah melihat dampak dari kursus memasak dan sekolah kecil di desanya, Mira merasa terinspirasi untuk memperluas upaya mereka. Dengan dukungan Khalid, ia memulai proyek yang lebih besar, Jaringan Cahaya Nusantara. Sebuah program yang menghubungkan desa-desa terpencil di Indonesia dengan pasar internasional. Proyek ini membantu petani lokal menjual hasil bumi mereka ke luar negeri, sekaligus mempromosikan produk-produk khas Indonesia. Sementara itu, Khalid memanfaatkan pengaruhnya di Dubai untuk mempromosikan kerjasama antar negara di bidang ekonomi dan sosial. Ia bekerja sama dengan organisasi pemerintah dan swasta untuk membuka peluang kerja bagi pekerja asing yang ingin mengembangkan karir di luar sektor domestik. Kesuksesan Mira dan Khalid menarik perhatian media lokal dan internasional. Mereka diundang ke berbagai acara untuk berbagi kisah inspiratif mereka. Mira, yang dulu merasa rendah diri sebagai mantan TKW, kini berbicara dengan percaya diri di depan ribuan orang. Ia sering berkata, "Saya hanyalah seorang wanita desa, tetapi dengan cinta, keberanian, dan kerja keras, mimpi bisa menjadi kenyataan." Di restoran mereka, Mira dan Khalid mendirikan ruang belajar untuk anak-anak pekerja asing. Mereka menyediakan buku, komputer, dan guru sukarelawan agar anak-anak ini memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Program ini menarik perhatian pemerintah Dubai, yang kemudian memberikan penghargaan kepada mereka atas kontribusinya kepada masyarakat. Meski hidup mereka telah berubah banyak, Mira dan Khalid tetap rendah hati. Mereka tidak melupakan asal-usul mereka dan terus membantu orang-orang di sekitar mereka. Mira sering mengunjungi komunitas TKW di Dubai, memberikan motivasi, dan membantu mereka menemukan jalan keluar dari masalah. Aisyah, yang kini berusia 10 tahun, mulai menunjukkan minat pada dunia kuliner seperti orang tuanya. Dia sering bereksperimen dengan resep-resep baru, memadukan makanan Indonesia, Arab, dan Barat. Khalid dan Mira bangga melihat semangat putri mereka, yang tumbuh dengan nilai-nilai cinta, keberanian, dan rasa syukur. Pada suatu musim panas, Mira dan Khalid memutuskan untuk kembali ke desa Mira. Kali ini untuk tinggal lebih lama. Mereka ingin memperkenalkan Aisyah kepada kehidupan pedesaan yang lebih mendalam. Di desa, Khalid membantu warga setempat memulai koperasi kecil untuk memasarkan hasil pertanian mereka ke kota besar. Sementara itu, Mira membuka kursus memasak bagi ibu-ibu desa. Ia mengajarkan mereka cara membuat masakan khas Indonesia yang bisa dijual sebagai usaha kecil-kecilan. Kursus ini menjadi sangat populer, dan banyak ibu rumah tangga yang merasa hidup mereka berubah berkat keterampilan baru tersebut. Aisyah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Dia berbicara dua bahasa dengan lancar, bahasa Indonesia dari Mira dan bahasa Arab dari Khalid. Aisyah sering membantu di restoran, menyapa pelanggan dengan senyuman, dan membuat suasana restoran semakin akrab. Namun, sebagai orang tua, Mira dan Khalid menyadari pentingnya mendidik Aisyah tentang asal-usulnya. Mereka membawa Aisyah ke Indonesia secara rutin agar ia bisa mengenal budaya Indonesia lebih dalam.
Aisyah belajar tarian tradisional, mencicipi makanan khas, dan bermain dengan sepupu-sepupunya di desa Mira. Melihat Aisyah yang tumbuh dengan baik, Khalid semakin bersyukur atas keputusan yang telah ia ambil bertahun-tahun lalu. Dia memahami bahwa cinta sejati melampaui status dan budaya, dan keluarganya adalah bukti nyata dari hal itu. Kesuksesan Rasa Nusantara tidak terlepas dari tantangan. Salah satu investor restoran mencoba memanfaatkan popularitas restoran untuk keuntungan pribadi. Ia menuntut kontrol lebih besar atas operasional bisnis dan mengancam akan menarik investasinya jika Khalid dan Mira tidak menurut. Khalid menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Dengan dukungan Mira, mereka memutuskan untuk mempertahankan prinsip-prinsip mereka, bahkan jika itu berarti kehilangan dukungan finansial. Setelah diskusi panjang, investor tersebut mundur, tetapi keputusan itu membuat Khalid dan Mira harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan restoran. Mira berinisiatif memperkenalkan menu baru yang menggabungkan cita rasa Indonesia dengan sentuhan Timur Tengah. Ide ini mendapat respons luar biasa dari pelanggan, dan restoran kembali berdiri kokoh. Khalid kagum pada kecerdikan Mira, yang selalu memiliki ide segar untuk menghadapi setiap tantangan. Desa itu juga menyambut Khalid dengan penuh antusias. Anak-anak berlari mengikuti mobil mereka, sementara tetangga-tetangga datang membawa makanan sebagai tanda persahabatan. Khalid merasa seperti bagian dari keluarga besar, dan momen itu semakin menguatkan cintanya pada Mira. Kisah Mira dan Khalid menjadi inspirasi, tidak hanya bagi keluarga mereka tetapi juga bagi masyarakat luas. Banyak TKW di Dubai yang mendengar kisah Mira dan merasa lebih percaya diri untuk bermimpi lebih besar. Mereka mulai melihat bahwa status bukanlah penghalang untuk menemukan kebahagiaan sejati. Khalid, di sisi lain, menjadi advokat untuk hak-hak pekerja asing di Dubai. Ia bekerja sama dengan beberapa organisasi untuk memastikan bahwa para TKW mendapatkan perlakuan yang adil dan dihormati. Bersama Mira, ia sering mengadakan acara amal di restoran mereka untuk membantu pekerja asing yang membutuhkan. Kini, Mira dan Khalid hidup bahagia bersama Aisyah di Dubai. Restoran mereka telah membuka cabang baru, dan mereka terus mendukung komunitas di sekitar mereka. Meskipun perjalanan mereka penuh liku, mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Kisah mereka adalah bukti bahwa perbedaan bukanlah penghalang, tetapi justru dapat menjadi jembatan untuk menyatukan dua hati. Mira, seorang wanita desa yang pernah bermimpi sederhana, kini hidup dalam kebahagiaan bersama pria yang mencintainya dengan tulus. Dan Khalid, yang berani melawan segala stigma. Menemukan arti cinta yang sejati dalam kesederhanaan Mira. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Mira, Khalid, dan Aisyah terus berkembang. Restoran mereka, Rasa Nusantara, tidak hanya menjadi bisnis keluarga, tetapi juga tempat yang penuh makna bagi komunitas pekerja asing di Dubai. Khalid dan Mira mengadakan program pelatihan memasak gratis untuk para TKW yang ingin mempelajari keterampilan baru. Mereka juga sering mengundang TKW lainnya untuk berbagi cerita dan pengalaman, menciptakan lingkungan yang hangat dan mendukung. Percakapan mereka mulai mengalir, dan Mira menceritakan kisah hidupnya dengan jujur. Ia berbicara tentang perjuangannya sebagai TKW, rasa rindunya pada keluarga di Indonesia, dan betapa ia berusaha menjadi istri yang baik untuk Khalid. Ibu Khalid, yang awalnya keras, mulai melihat sisi lain dari Mira yang selama ini ia abaikan. Hubungan mereka perlahan membaik, meski masih membutuhkan waktu. Beberapa tahun kemudian, usaha catering Mira dan Khalid berkembang menjadi restoran. Restoran itu dinamai Rasa Nusantara, sebuah penghormatan untuk budaya asal Mira. Restoran itu menjadi salah satu tempat favorit di Dubai, tidak hanya karena makanannya yang lezat tetapi juga karena kisah inspiratif di baliknya. Di sisi lain, Mira dan Khalid juga memutuskan untuk mengadopsi anak. Mereka mengadopsi seorang bayi perempuan yang ditinggalkan di sebuah panti asuhan setempat. Mereka memberi nama bayi itu Aisyah, yang berarti hidup dalam bahasa Arab, sebagai simbol kehidupan baru yang mereka bangun bersama. Kehadiran Aisyah membawa kebahagiaan baru dalam keluarga mereka. Mira menjadi ibu yang penuh kasih, sementara Khalid menjadi ayah yang penyayang. Mereka berdua bertekad memberikan Aisyah kehidupan terbaik, mengajarkannya untuk mencintai perbedaan dan hidup dengan rasa syukur. Setelah beberapa tahun menetap di Dubai, Khalid mengusulkan untuk membawa Mira pulang ke Indonesia untuk mengunjungi keluarganya. Perjalanan itu menjadi momen yang sangat emosional bagi Mira. Ketika ia tiba di desanya, air mata haru mengalir melihat kedua orang tuanya yang kini telah lanjut usia. Khalid,
yang sebelumnya hanya mendengar cerita tentang kehidupan sederhana di desa, merasa kagum pada keluarga Mira. Ia membantu merenovasi rumah orang tua Mira sebagai bentuk rasa terima kasih atas wanita luar biasa yang telah mereka besarkan. Pernikahan Mira dan Khalid membawa gelombang perasaan campur aduk dalam keluarga Al-Habibie. Beberapa kerabat masih memandang skeptis, sementara yang lain mulai menerima Mira sebagai bagian dari keluarga. Meski begitu, Mira dan Khalid tidak terpengaruh oleh opini luar. Mereka percaya bahwa cinta mereka akan menjadi pondasi untuk kehidupan baru yang penuh makna. Setelah menikah, Mira dan Khalid tinggal di sebuah apartemen sederhana di pinggiran Dubai. Khalid memilih untuk hidup mandiri dari keluarganya agar mereka bisa memulai kehidupan tanpa tekanan. Mira, meskipun kini menjadi istri seorang pria terpandang, tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan. Ia bahkan membuka bisnis catering kecil. Mengandalkan keahliannya dalam memasak masakan Indonesia, Khalid, yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang bisnis, membantu Mira mengelola usaha tersebut. Dengan kerja keras mereka, bisnis itu berkembang pesat. Banyak warga Dubai yang mulai mengenal cita rasa masakan Indonesia melalui usaha kecil mereka. Namun, kebahagiaan mereka tidak datang tanpa ujian. Khalid seringkali menghadapi pertanyaan dan sindiran dari teman-temannya yang mempertanyakan keputusannya menikahi Mira. Sementara itu, Mira harus belajar menghadapi tantangan hidup di tengah masyarakat yang masih memandang perbedaan status sosial dengan tajam. Suatu hari, ibu Khalid mengunjungi apartemen mereka untuk pertama kalinya. Meskipun awalnya enggan, ia akhirnya datang karena rasa rindu pada anaknya. Mira menyambutnya dengan hangat dan penuh hormat. Hari itu, Mira menyajikan masakan khas Indonesia, dan suasana yang awalnya canggung berubah menjadi hangat ketika ibu Khalid memuji makanan yang dibuat Mira. Waktu berlalu, hubungan mereka semakin erat. Mira dan Khalid saling mengenal lebih dalam, melampaui perbedaan status dan budaya. Khalid kagum pada kecerdasan dan kerja keras Mira, sementara Mira terpikat oleh kerendahan hati dan keberanian Khalid. Mereka berbagi tawa, rahasia, bahkan air mata, namun, kisah cinta mereka tak berjalan mulus. Suatu hari, Mira dipanggil oleh ibu Khalid, seorang wanita yang tegas dan berpegang pada tradisi keluarga. Dengan nada dingin, ibu Khalid memperingatkan Mira untuk menjauh dari putranya. Baginya, hubungan antara mereka adalah sesuatu yang memalukan bagi keluarga besar Al-Habibie. Mira merasa hancur. Dia mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dan pulang ke Indonesia. Tapi Khalid tidak menyerah. Dengan penuh keberanian, ia menghadapi keluarganya, terutama ibunya. Khalid menyatakan bahwa ia mencintai Mira bukan karena status, melainkan karena hati dan kepribadiannya yang luar biasa. Perdebatan panjang terjadi dalam keluarga Al-Habibie. Khalid bahkan mengancam akan meninggalkan keluarganya jika cintanya pada Mira tidak diterima. Melihat keteguhan hati putranya, ayah Khalid akhirnya angkat bicara. Ia meminta waktu untuk mengenal Mira lebih jauh. Dengan perlahan, keluarga Al-Habibie mulai melihat ketulusan Mira. Setelah perjalanan panjang penuh air mata, Khalid dan Mira akhirnya mendapatkan restu. Pernikahan mereka diadakan di sebuah taman indah di Dubai. Tempat kisah cinta mereka bermula. Meski sederhana, upacara itu dipenuhi kebahagiaan dan harapan baru. Mira kini bukan hanya seorang istri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang cinta, keberanian, dan harapan. Kisahnya mengajarkan bahwa cinta sejati mampu melampaui segala perbedaan, membawa dua dunia yang berbeda menjadi satu.